menjelaskan pengertian kredit. Nah, kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu credere, yang berarti kepercayaan. Nah, secara umum, kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjam dengan suatu janji yang akan disepakati, dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, kita masuk pada unsur kredit. Unsur kredit yang pertama yaitu kepercayaan. Nah, kepercayaan berarti sebuah keyakinan pemberian kredit kepada penerima kredit dalam memberikan pinjaman, baik itu uang, jasa, barang, dan objek kredit lainnya. Nah, yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan sebagai unsur kredit yang dituangkan di dalam sebuah kontrak bisnis. Kontrak ini berupa perjanjian ditandatangani oleh dua belah pihak. Isi kesepakatan adalah hak dan kewajiban pemberi dan penerima kredit. Dan yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu dalam unsur kredit berarti masa pengembalian kredit. Kredit umumnya dibayarkan dengan cara cicilan. Umumnya, pembayaran cicilan dilakukan setiap sebulan sekali di tanggal yang sudah ditentukan dalam unsur kesepakatan. Untuk ketentuan waktu pengembalian tersebut sudah ada kesepakatan tersendiri. Misalnya, kredit kendaraan bermotor pasti ada jangka waktu cicilan mulai dari 11 bulan sampai 36 bulan. Nah, unsur kredit yang keempat adalah resiko. Nah, resiko kredit pertama terjadi karena debitur dengan sengaja tidak membayar cicilan meski mampu melakukannya. Nah, dan yang kelima, balas jasa. Kreditur akan mendapatkan keuntungan atas kredit yang diberikan. Keuntungan ini merupakan unsur yang disebut sebagai balas jasa. Dan yang keenam, kreditur. Kreditur bisa berupa individu, organisasi, atau badan usaha yang berperan sebagai pemberi utang atau kredit. Pemberian kredit ini bisa kepada perorangan hingga badan usaha yang memerlukan suntikan dana. Yang ketujuh, debitur. Nah, jika debitur adalah pemberi pinjaman, maka debitur merupakan pihak yang menerima utang atau pinjaman. Jika kredit dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, debitur bisa juga disebut dengan sebagai peminjam. Dan yang kedelapan, jaminan. Sebagai unsur kredit bisa berupa barang dengan nilai di atas jumlah yang dipinjamkan. Misalnya, jika debitur meminjam uang senilai 10 juta, tentu jaminan yang diberikan harus memiliki taksiran nilai di atas tersebut. Jaminan ini berguna sebagai anggunan jika terjadi masalah berupa kredit macet. Dan yang kesembilan, kelayakan. Nah, di mana tujuan sebagai pengukur kemampuan seseorang dalam membayar, kelayakan ini bisa dilihat dari besarnya jumlah pendapatan yang dimiliki. Semakin besar pendapatan dan sifatnya tetap, maka risiko mengalami kredit macet dinilai sangat rendah. Selanjutnya kita masuk pada fungsi kredit. Nah, fungsi kredit yang pertama adalah meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang makin
semakin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan, layanan peminjaman diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Nah, yang kedua, meningkatkan peredaran uang. Kredit usaha digunakan untuk mengedarkan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis telah memiliki produknya, mereka melakukan transaksi perdagangan bersama konsumennya. Alhasil, peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah berkat pemanfaatan kredit tersebut. Dan yang ketiga, motivasi kemajuan usaha. Rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan tidak sedikit. Nah, layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnisnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya guna barang produksi. Kemudian kita masuk pada tujuan kredit. Nah, tujuan utama kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi, hasil keuntungan ini biasanya akan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian jenis-jenis kredit. Yang pertama ada kredit investasi, dan yang kedua kredit usaha rakyat atau KUR, dan yang ketiga kredit modal kerja atau KMK, dan yang keempat kredit perumahan, dan yang kelima kredit kendaraan bermotor, dan yang keenam kredit rekening koran, dan yang ketujuh kartu kredit, dan yang kedelapan kredit dengan jaminan, dan yang terakhir kredit tanpa anggunan atau KTA. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam unsur-unsur kredit, ada jaminan kredit. Nah, jaminan kredit itu bisa berupa properti, dan yang kedua kendaraan bermotor, dan yang ketiga produk investasi, dan yang keempat logam mulia atau emas, dan yang kelima surat keterangan pengangkatan pegawai, dan yang keenam mesin pabrik, dan yang ketujuh hasil kebun dan ternak.